Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita dalam renungan malam 17 Januari 2023. Dalam firman Tuhan tertulis Yesaya 53 ayat 1 hingga yang ke-12. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur karena hari-hari yang boleh kami lewati di tahun 2023 ini boleh kami jalani dengan baik. Semua karena kasih-Mu, semua karena kekuatan yang dari-Mu ya Allah. Malam ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menerangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mendapatkan pengertian, memahami kehendak Allah untuk boleh dijalankan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, percaya Roh-Mu bekerja di antara kami, sehingga firman Tuhan boleh kami sambut dengan penuh sukacita. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat yang pertama hingga yang ke-12 berperikop hamba Tuhan yang menderita. Dan saya membuat tema kasih yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia menyadari betapa indahnya jika kita boleh saling mengasihi. Kasih membuat kita menyadari bahwa sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kita lupakan, ada banyak hal yang membuat kita belajar untuk memahami ketika kasih boleh kita terapkan. Dan kita belajar tentang kasih adalah dari Allah. Bagaimana judul ini? Seperti perkataan yang dituliskan di awal. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini menyatakan bagaimana setiap orang diberikan kesempatan untuk menerima kasih Allah. Kasih yang ditawarkan kepada semua orang. Kasih yang boleh membawa kepada keselamatan yang kekal. Bukan hanya merasakan kedamaian, bukan hanya merasakan betapa indahnya keadaan hidup, tetapi betul-betul memahami makna akan kehadiran yang ditentukan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebagai manusia berdosa, Allah tetap mengasihi kita. KASIH, 5 huruf menjadi sebuah kata kasih memiliki makna yang sangat besar, di mana kasih Allah, kasih agape, itulah kasih yang sempurna. Allah di dalam Yesus Kristus sungguh menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia rela menjadi manusia, Dia rela menjadi daging. Dia rela untuk mengambil segala bentuk penghukuman yang harusnya manusia yang terima. Tetapi kemanusiaan kita, saudara, saya, kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak akan mungkin menyelesaikan urusan dosa. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya yang besar dan wujud nyata kasih yang sempurna itu, di mana Dia tidak lagi memandang akan keberdosaan atau latar belakang seseorang. Jika orang tersebut bersedia menerima kasih-Nya, maka Dia akan mengulurkan tangannya. Ada banyak orang yang cukup sombong, yang merasa diri hebat, merasa bahwa dengan usahanya, dengan kekuatannya dia bisa mendapatkan kasih Allah. Padahal sesungguhnya kasih Allah diberikan secara cuma-cuma. Kasih yang ditawarkan oleh Allah adalah pemberian yang memang ditawarkan secara gratis, tetapi harganya sangat mahal. Itu sebabnya dikatakan dalam judul di sini, hamba Tuhan yang menderita. Kasih yang sempurna mengarah kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dialah yang mengambil rupa menjadi hamba, menerima penetapan Sang Bapa
untuk boleh melakukan, mewujudkan kasih yang sempurna itu. Dimana dengan pengorbanannya di atas kayu salib, dia harus mengalami penderitaan. Dia harus mengalami penghinaan. Dia harus menerima caci maki. Yang sesungguhnya harusnya itu kita yang menerima. Tetapi sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kasih itu membuat dia mau menanggung seluruh kesalahan kita. Kasih yang membuat dia bahkan tidak dipandang. Dia berada di antara orang-orang penjahat yang memang seharusnya dihukum. Tetapi dia menerimanya, dia melakukannya. Karena itulah satu-satunya cara agar manusia bisa kembali kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Itulah harapan yang tentunya boleh ada yang ditawarkan bagi kita semua. Bagaimana kita boleh menyambut kasih Allah dengan pengakuan bahwa hanya Allah yang mampu menyelamatkan saya dengan kasih yang sempurna. Sebab manusia dengan segala keberdosaan, pikiran yang sempit, pandangan yang terkadang-kadang bisa dikaburkan, dibelokkan, dengan keterbatasan pengetahuan, manusia, yaitu saya, saudara, Bapak Ibu, dikasihi Allah. Dia menawarkan kasih itu untuk kita semua. Dia memberikannya dengan merelakan dirinya mati di atas kayu salib. Tetapi dia bukan Allah yang mati. Dia bukan Allah yang tidak hidup. Justru dia Allah yang hidup. Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang menerima setiap kelemahan kita. Di mana kita bisa menerima kasih sesempurna ini? Kasih ini hanya ditawarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita sambut tawaran Allah. Mari kita terima apa yang telah diberikan Allah untuk kita. Karena memang Dia sengaja datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Allah yang telah menyatakan kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau telah rela meninggalkan surga mulia itu untuk menyatakan kasih yang sempurna bagi kami. Kami tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Kami justru harus menyadari apa yang boleh ada di dalam diri kami semua karena pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu kemanapun kami mencari, bagaimanapun usaha kami tidak akan bisa menemukan kasih yang sempurna. Sungguh Engkau telah berinisiatif untuk mengulurkan kasih-Mu bagi kami. Biarlah kami boleh menerima itu dan mempercayakan hidup kami di dalam pengasihan Tuhan. Menjalankan kasih juga, menawarkan kasih itu juga kepada orang-orang di sekeliling kami. Sehingga kasih Allah boleh diterima semua orang. Terlebih anak-anak Tuhan yang mengaku diri sebagai Kristen, pengikut Tuhan, benar-benar menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.